Sebelum aku masuk ke pembahasannya, jangan lupa cek playlist dari channel aku ini karena di sana ada banyak latihan soal TWK, TIU, TKP, SKD, CPNS lainnya. Jangan lupa ditonton ya. Pada video kali ini, aku mau bahas soal TIU khususnya pada persamaan kata, lawan kata, padanan kata, hubungan kata yang biasanya sering banget muncul dan memang aku selama tes ya teman-teman selalu dapat soal yang seperti ini. Jadi di sini aku mau langsung aja masuk ke soal yang pertama. Lengas sama dengan. Nah, kalau kalian nanti dapat soal yang seperti ini ya, teman-teman, ada tanda sama dengan, itu artinya kalian cari persamaan katanya. Nah, untuk tips jawab soal yang seperti ini, teman-teman, kalian tuh harus perbanyak latihan soal, perbanyak kosakata, karena cuman itulah kunci untuk bisa jawab soal yang seperti ini. Oke, di sini aku langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, kalau kalian searching ya untuk persamaan kata lengas, berdasarkan KBBI, lengas itu adalah berair atau lembab, teman-teman. Sehingga di sini opsi yang paling tepat adalah C ya. Oke, aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Janji titik 2 bukti sama dengan. Nah, untuk jawab soal ini kalian bisa buat nih, apa sih hubungan kata di kedua kata itu ya, yang di sebelah kiri tanda sama dengan itu, teman-teman. Untuk mencari jawabannya gitu, kalian bisa gunakan hubungan yang telah kalian buat. Di sini kan ada kata janji titik 2 bukti ya. Nah, aku bakal buat hubungan kedua kata itu adalah janji harus disertai atau perlu bukti. Oke, janji harus disertai atau perlu bukti. Ingat ya, persamaan yang kalian buat. Kita lihat opsi yang A, materi harus disertai atau perlu esai. Enggak ya, enggak nyambung. Ucapan harus disertai atau perlu tindakan. Oke, ini masuk ya. Kita simpul dulu. C, harta harus disertai atau perlu kendaraan. Enggak ya, enggak masuk. D, tuan harus disertai atau perlu Tuhan. Enggak. E, maling harus disertai atau perlu pidana. Enggak ya, enggak nyambung ya. Jadi opsi yang tepat adalah B, teman-teman ya. Ucapan itu harus disertai dengan tindakan. Kita next ke soal yang berikutnya. Penghormatan titik 2 jasa sama dengan insentif titik 2. Nah, kita lihat dulu nih apa sih hubungan kata antara penghormatan dan jasa itu ya. Yang di sebelah kiri tanda sama dengan. Jadi hubungan katanya itu adalah mempunyai jasa akan diberikan penghormatan. Oke, mempunyai jasa akan diberikan penghormatan. Opsi A, mempunyai hadiah akan diberikan insentif. Nggak nyambung ya. Mempunyai lembur akan diberikan insentif. Ini juga nggak nyambung ya, masa mempunyai lembur gitu, kayak nggak masuk di kalimatnya. Mempunyai pensiun akan diberikan insentif. Enggak ya, nggak nyambung. Mempunyai piagam akan diberikan insentif. Nggak nyambung juga. Mempunyai prestasi akan diberikan insentif. Gimana? Masuk nggak opsi yang E? Jadi opsi E adalah yang paling tepat. Oke, aku langsung aja next ke soal yang berikutnya. Umum titik 2 lazim sama dengan. Oke, jadi apa sih hubungan antara kata umum dan kata lazim itu? Kedua kata itu adalah memiliki arti yang sama, teman-teman. Jadi persamaan dari umum ya lazim gitu. Oke, kita lihat opsi yang A. Lapar, haus itu bukan persamaan. B. Garam, asin itu juga bukan persamaan ya, teman-teman. C. Cinta, tinta. Enggak ya, enggak nyambung. D. Kurus, gemuk. Nah, ini justru lawan kata ya. E. Langsing, ramping. Betul ya teman-teman, ini adalah persamaan kata. Jadi opsi yang tepat adalah E, teman-teman. Aku next aja ke soal berikutnya. Khayalan titik 2 dongeng sama dengan peristiwa titik 2. Oke, aku buat dulu nih, apa sih hubungan antara khayalan dan dongeng itu? Jadi hubungannya adalah suatu cerita yang berdasarkan khayalan itu disebut dengan dongeng. Oke, suatu cerita yang berdasarkan khayalan itu namanya dongeng. Oke, itu ya hubungannya. Kita coba cari jawabannya. Suatu cerita yang berdasarkan peristiwa itu namanya rekaan. Enggak ya, salah. Yang B, suatu cerita yang berdasarkan peristiwa itu namanya dugaan. Enggak ya, salah.
C. Suatu cerita yang berdasarkan peristiwa itu namanya palsu. Enggak. D. Suatu cerita yang berdasarkan peristiwa itu namanya fakta. Betul ya teman-teman? Jadi opsi yang tepat adalah opsi D ya. Oke, aku next ke soal yang berikutnya. Presiden titik 2 negara. Oke, ini gampang ya. Hubungannya adalah presiden adalah kepala negara. A. RT adalah kepala RW. Enggak ya teman-teman. B. Tangan adalah kepala kanan. Enggak. C. Gubernur adalah kepala bupati. Enggak. D. Ayah adalah kepala keluarga. Betul ya teman-teman. E. Hitam adalah kepala putih. Enggak juga. Jadi opsi yang tepat adalah D. Aku next ke soal yang berikutnya. Ikan titik 2 air titik 2 akuarium. Nah, apa sih kalian tahu nggak hubungan ketiga kata itu apa? Ini gampang juga ya, aku rasa kalian tahu. Hubungannya adalah ikan hidup di air dapat dipelihara di akuarium. Oke, kita lihat opsinya. A. Burung hidup di udara dapat dipelihara di sangkar. Oke, ini betul ya teman-teman. Coba kita lihat dulu opsi yang lain ya. Kucing hidup di tikus, nah ini udah enggak. Buaya hidup di amfibi, juga enggak ya. Kupu-kupu hidup di kepompong, dapat dipelihara di ulat, enggak juga. Hiu hidup di laut, dapat dipelihara di samudra. Enggak ya, salah teman-teman. Jadi opsi tepat adalah yang A. Oke, aku next ke soal yang berikutnya. Pelukis titik 2, kuas titik 2, cat. Nah ini juga gampang banget ya. Jadi hubungannya adalah pelukis itu bekerja dengan kuas dan cat. Jadi benda ya teman-teman. Kita lihat opsi yang A. Tukang bekerja dengan gergaji dan mandor. Enggak ya, salah. B. Montir bekerja dengan tang dan obeng. Juga betul ya teman-teman. Ini kita simpan dulu. C. Guru bekerja dengan meja dan mulia. Enggak, salah. D. Dokter bekerja dengan pasien virus. Enggak. E. Musisi bekerja dengan bernyanyi dan panggung. Enggak ya teman-teman, salah. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang B. Oke, aku next ke soal yang berikutnya. Ramalan titik 2 astrologi. Apa sih hubungan kedua kata itu? Jadi hubungannya itu adalah gini teman-teman ya. Ilmu yang mempelajari ramalan itu namanya astrologi. Oke, ilmu yang mempelajari ramalan namanya astrologi. Itu hubungan yang aku buat ya. Yang A, ilmu yang mempelajari ilmu adalah biologi. Enggak ya, salah. B, ilmu yang mempelajari perusahaan namanya akuntansi. Salah juga. C, ilmu yang mempelajari cita-cita namanya belajar. Enggak ya. D, ilmu yang mempelajari bangsa namanya etnologi. Betul ya teman-teman. Yang E, ilmu yang mempelajari negara namanya presiden. Enggak ya, salah. Jadi opsi yang tepat adalah D. Aku next ke soal yang berikutnya. Makar, antonim dari atau lawan kata dari. Nah, ingat ya teman-teman, di sini aku mau kasih tahu kalian kalau ada tanda yang seperti itu ya, itu adalah antonim. Jadi kalian bisa cari lawan kata dari soal itu. Gitu ya. Nah, lawan kata dari makar itu apa sih? Tapi sebelum kalian tuh cari tahu lawan katanya, kalian tuh tentu harus tahu apa itu makar gitu ya. Nah, makar itu artinya akal busuk, tipu muslihat, teman-teman ya. Sehingga lawan kata dari akal busuk atau tipu muslihat itu kan jujur gitu. Jadi opsi yang tepat adalah B, teman-teman. Oke, di sini aku mau kasih kalian satu soal tambahan. Kalian coba jawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Jawaban kalian bisa taruh aja di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.